就是本尊现世。给老子站！再也不能坠了咱朱雀星修士的傲气。天运星人生地不熟，我在，谁也不敢动，就来天运星找我。你话也不要说太满。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegen Immortal episode ke-103. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin telah terpilih menjadi Suzaku-Star, tapi Walin menolaknya. Yang lalu juga Walin mencoba untuk mendapatkan jiwanya kembali, yaitu dengan ia mencari bayaran jiwa lainnya. Dan di sana Walin menggunakan Chen Feng, yang singkatnya Walin berhasil mengalahkan Chen Feng yang membuat jiwanya Walin bisa kembali. Tetapi setelahnya Walin berhadapan melawan Tuosen, yang singkatnya Walin membuat ledakan besar kepada tubuhnya Tuosen menggunakan bendera 1 miliarnya, yang hal itu berhasil. Tetapi sayangnya Tuosen dapat kembali lagi, dan di saat itu tiba-tiba saja adanya seorang kultivator bertopeng yang menyelamatkan Walin, yang membuat Tuosen pun menghilang. Dan setelahnya pria bertopeng itu datang menemui Walin, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Walin yang bertemu dengan pria bertopeng, yang pria bertopeng itu membuka topengnya yang ternyata itu merupakan Mozi, membuat Walin pun menjadi kaget, yang langsung ia memberikan hormat kepada Mozi. Di sana Mozi bertanya kepada Walin kenapa Walin menolak untuk menjadi Suzaguzi ke-15. Dan di sini Walin menyadari bahwasanya ternyata kristal planet kultivasi bukan memilih dirinya untuk menjadi Suzaguzi ke-15, tetapi Mozilla yang telah memilih dirinya. Walin menjawab kalau ia tidak merasa kalau planet Suzaku ini merupakan tujuan Walin. Walin menganggap tujuannya ada di tempat yang berbeda. Mozi mengerti maksud Walin dan ia pun tidak memaksa Walin untuk menjadi Suzaguzi ke-15. Dan di sini Mozi berniat untuk mencari kandidat yang cocok untuk menjadi Suzaguzi ke-15. Yang di sana Mozi melihat antara Zhou Wutai dan juga Lee Sin, yang di sini Zhou Wutai memiliki keturunan dari darah naga Azur, sedangkan Lee Sin memiliki tubuh tungku. Yang di sana juga Walin merasakan kekuatan yang sangat mendominasi dari Lee Sin yang sudah berada di ranah transformasi jiwa. Dan di sana Walin bisa melihat bahwasanya kekuatan itu ternyata berasal dari Chen Feng. Dan di sana Mozi awalnya berniat untuk memilih Lee Sin sebagai penerus Suzaku-Star, tetapi Walin langsung mencegahnya. 你此话何意？出去！如今我要杀你！王林！ Yang hal ini pun membuat Lee Sin menjadi marah kepada Walin, dan bahkan karena Lee Sin yang telah memiliki kekuatan Chen Feng, Lee Sin di sini berani untuk menantang Walin bertarung. Tetapi Walin justru berani untuk mengancam Zixin, yang dimana jika Zixin berani untuk bertarung melawannya, maka Walin akan mengambil warisan dari Suzaku-Star ini, yang membuat Zixin sama saja tidak bisa untuk mendapatkan warisan Suzaku-Star, dan juga Zixin akan dikalahkan oleh Walin seketika, membuat Zixin terdiam. Dan setelahnya Mozi bertanya kepada Walin apakah Walin telah berubah pikiran untuk mau menjadi Suzaguzi selanjutnya. Walin menjawab bahwasanya ia ingin untuk menyerahkan warisan Suzaku ini kepada Zhou Wutai. Mozi menerima sarannya Walin. Zhou Wutai pun langsung dipilih untuk menjadi Suzaguzi ke-15, yang setelahnya Zhou Wutai telah terpilih. Dan setelahnya Mozi berbicara kepada Yukuizi, yang dimana Mozi memperbolehkan kepada Forsaken Immortal untuk menempati sepertiga wilayah dari Suzaku-Star, tetapi dengan adanya persyaratan berupa Forsaken Immortal harus menyerahkan tengkorak dari 9 daun klan Forsaken Immortal setiap 1000 tahun.
Yukwezi menerima persyaratan tersebut yang lalu pun Yukwezi bersama dengan anggota klannya pergi dari sana dan juga seluruh para kultivator lainnya meninggalkan wilayah emas tersebut. Ya setelahnya pun hanya tersisa Mozi dan juga Wang Lin. Di sana Mozi memberikan sebuah segel kepada Wang Lin. Ya sekaligus Mozi juga ingin berteman kepada Wang Lin karena ia sadar mungkin di masa depan nanti ia akan membutuh bantuan Wang Lin. Dan setelahnya pun Mozi pergi meninggalkan Wang Lin. Dan juga setelahnya Wang Lin melanjutkan perjalanannya sambil Wang Lin memikirkan situasi yang telah ia lalui, yang dimana sekarang Wang Lin telah mendapatkan juga fragmen jiwanya Limuan yang membuat Wang Lin dan juga Limuan sekarang tidak terikat lagi dengan Suzakusar. Tetapi masalah lainnya, sekarang bendera 1 miliar mengalami kerusakan parah dan Wang Lin sekarang membutuhkan fragmen jiwa agar bisa memperbaiki bendera 1 miliar tersebut. Dan untuk Zawutai yang telah terpilih menjadi Suzakushi ke-15 bagi Wang Lin merupakan pilihannya tepat karena Wang Lin yang sudah percaya sekali kepada Zawutai yang merupakan orang baik dan juga tidak pernah berkhianat kepada Wang Lin. Setelahnya Wang Lin pergi menemui Li Guo yang di sini ternyata Li Guo telah menjinakkan pedang bulan yang sebelumnya telah menyerang mereka berdua. Yang ternyata pedang bulan tersebut juga memiliki jiwa pedang yang dapat berteman dengan Li Guo, yang secara tidak langsung juga pedang bulan itu telah berteman dengan Wang Lin. Hal ini pun memberikan keuntungan kepada Wang Lin, yang setelahnya pun Li Guo dan juga pedang bulan mereka berdua masuk ke dalam tempat penyimpanan Wang Lin. Dan lalu juga Wang Lin pergi meninggalkan lokasi makam Suzakuni dengan Wang Lin menggunakan segel yang telah diberikan oleh Mozi. Dan singkat cerita 1 tahun telah berlalu dan kini kita mendapatkan recap dari Wang Lin mengenai situasi yang telah berlalu di Suzakusar, yang dimana sekarang Forsaken Immortal telah berpindah wilayah di wilayah barat, yaitu lokasi yang telah dibagikan oleh Mozi kepada Forsaken Immortal untuk bisa tinggal di Suzakusar ini. Dan untuk Suzakusar, akibat peperangan yang telah berlalu membuat pihak Suzakusar juga banyak mengalami kerugian yang membuat banyak negara-negara kuat juga ikut runtuh, membuat mereka memerlukan waktu untuk bisa memulihkan kekuatan setiap negara lagi. Dan untuk Zawutai, ia sekarang masih melakukan pengasingan agar dirinya bisa mempercepat pertumbuhan kekuatannya agar bisa memiliki kekuatan yang layak untuk menjadi Suzakushi selanjutnya. Sedangkan untuk Liu Mei dan juga Zixin, Wang Lin kehilangan kabar mereka berdua karena mereka berdua yang telah pergi meninggalkan Suzakusar dengan melakukan penjelajahan di luar angkasa. Dan juga sempat Wang Lin pergi ke tempat lokasi yang telah dimintai oleh Hong Die, yang sebagai ucapan terima kasih Hong Die kepada Wang Lin yang karena telah menghabisi Qian Feng sebelumnya, yang dimana Hong Die ternyata meninggalkan sebuah bunga berwarna ungu untuk Wang Lin dan Wang Lin mengambil bunga tersebut. Dan untuk kabar Zoro, ia telah kembali ke tempat orang tuanya dan juga setelahnya Wang Lin berziarah ke tempat pemakaman ibunya untuk memberikan ucapan selamat tinggal karena Wang Lin yang akan pergi meninggalkan Suzakusar. Singkat cerita, yang lalu pun si Tunan ikut bersama dengan Wang Lin, yang di sana si Tunan memberitahu kepada Wang Lin alasan dirinya menjadi seorang kultivator adalah dirinya ingin untuk membentuk sebuah negara yang penuh akan keindahan dunia, yang intinya merupakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wang Lin yang mendengar itu menyadari bahwasanya mereka berdua memiliki jalan kultivasi yang berbeda, dan Wang Lin mengajak kepada si Tunan untuk mewujudkan negara keinginan mereka masing-masing. Mendengar hal itu pun seketika membuat si Tunan teringat perkataan ini mirip dengan perkataan gurunya juga, yang membuat si Tunan menganggap kalau Wang Lin ini mirip dengan Ye Wuyao ataupun gurunya. Dan setelahnya pun mereka telah sampai di lokasi gerbang untuk meninggalkan Suzakusar, yang di sana pun Wang Lin juga mengambil tubuh aslinya. Yang lalu pun kedua tubuhnya Wang Lin menyatu menjadi satu, yang sekarang membuat kekuatan Wang Lin sudah setara dengan ranah transformasi jiwa, yang setelahnya pun mereka berdua mencoba untuk membuka pintu keluar dari Suzakusar, yang singkatnya mereka berhasil. Yang lalu pun mereka keluar dari Suzakusar menggunakan kompas bintang, yang setelah kepergian Wang Lin banyak orang merasakan bahwasanya Wang Lin telah pergi meninggalkan Suzakusar ini, seperti Zawutai, Yukwezi, Zoro dan juga para anggota sekte
awan. Kembali kepada Walin dan juga si Tunan yang telah pergi meninggalkan Susakusar, kini tujuan mereka adalah pergi ke tempat bintang perdagangan. Yang di tengah perjalanan ini, si Tunan juga ingin mengajarkan kepada Walin 3 teknik baru yang akan bisa membantu Walin untuk menghadapi dunia baru. Yang di sana pun si Tunan menunjukkan kepada Walin teknik barunya yang mengandalkan serangan jari. Pertama serangan jari penghancur, lalu teknik jari hantu dan juga sebuah gerbang jari. Yang singkatnya pun Walin belajar teknik-teknik tersebut dari si Tunan, dan singkat cerita pembelajaran itu telah berlalu sampai 3 bulan. Dan juga setelahnya si Tunan memberitahu kepada Walin mengenai tahap kultivasi yang baru yang lebih tinggi daripada Ranah Ascendant, yang dimana setelahnya adanya sebuah ranah yang disebut sebagai langkah kedua, yang di dalam langkah kedua itu adanya ranah Nirvana yang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan awal, tahapan menengah, dan tahapan tinggi. Tetapi sebelum juga mencapai tahapan Nirvana, mereka harus melewati tahapan Yin dan Yang, yang barulah setelah itu mereka bisa berada di tahapan Nirvana. Dan untuk si Tunan sekarang masih berada di tahapan Yin dan Yang. Dan singkat cerita mereka pun telah sampai di tempat dari bintang perdagangan, yang di sana si Tunan langsung pergi duluan untuk mengurusi urusannya, yang si Tunan mengajak kepada Walin setelah 3 hari nantinya mereka akan bertemu kembali. Dan sedangkan Walin juga berniat untuk pergi ke bintang perdagangan, yaitu mencari bahan-bahan memperbaiki kompas bintang. Yang singkatnya Walin telah menjelajahi bintang perdagangan, yang di sini Walin telah mendapatkan sebuah kristal hijau yang akan bisa membantu Walin untuk memperbaiki kompas bintangnya. Dan juga setelahnya Walin berniat untuk pergi ke sebuah tempat perdagangan yang disebut sebagai tempat perdagangan Shang. Tetapi di saat Walin yang baru saja sampai di sana, Walin tiba-tiba saja mendapatkan sabutan berupa sebuah serangan. Yang serangan tersebut berasal dari Pavilion Shang, yang di sana tampaknya ia mengira Walin merupakan orang yang jahat, dan terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Yang sampai pada akhirnya adanya sebuah cangkir besar yang juga menyerang Walin berasal dari orang berbeda yang berasal dari Pavilion Shang itu. Yang untungnya Walin dapat menghentikan serangan tersebut, yang pada akhirnya Walin juga bisa menghentikan si penjaga Pavilion Shang. Yang tak lama kemudian adanya orang lainnya yang bernama BW yang merupakan pengurus dari Pavilion Shang ini, yang sekaligus juga orang yang telah melemparkan cangkir sebelumnya. Yang di sana BW tampak ia tertarik kepada Walin karena kekuatan Walin yang hebat. Yang setelahnya pun mereka berdua saling berkenalan, yang juga BW memberitahu bahwasanya ia berasal dari bintang Tianyun, yang sekaligus juga merupakan bintang tujuan Walin. Di sana BW bertanya kepada Walin mengenai latar belakang Walin. Walin menjawab kalau ia tidak memiliki latar belakang dan dirinya hanyalah seorang pengembara. Tetapi BW menganggap Walin tidak ingin untuk memberitahu dari mana ia berasal, dan BW tidak mempermasalahkan hal itu. BW justru memberikan tawaran kepada Walin untuk nantinya pergi ke tempat perayaan dari gurunya, yang sekaligus sebagai bentuk BW yang memberikan ramah tamah kepada Walin. Walin berterima kasih atas tawaran tersebut, yang setelahnya pun BW bersama dengan anggotanya ia pergi meninggalkan Walin, yang lalu pun Walin juga masuk ke Pavilion Shang. Yang di dalam sana Walin mengincar sebuah harta yang merupakan botol yang berisikan cairan berharga, tetapi Walin tidak bisa membelinya karena harga yang sangat tinggi. Walin pun memberitahu hal ini kepada si Tunan, yang tak disangka setelahnya Walin bersama si Tunan langsung merampok tempat tersebut, yang di sana mereka langsung mengambil barang-barang berharga. Termasuk botol cairan yang diinginkan oleh Walin. Dan setelahnya pun mereka pergi meninggalkan bintang perdagangan. Dan setelahnya si Tunan memberikan botol yang diinginkan oleh Walin kepada Walin. Dan setelahnya si Tunan dengan berat hati memberitahu bahwasanya sekarang merupakan bagi mereka berdua berpisah, karena mereka sekarang memiliki jalan yang berbeda, yang dimana si Tunan sekarang hanya ingin untuk menikmati hidupnya. Walin memahami hal tersebut, dan sebagai hadiah berpisahan kepada si Tunan, Walin menyerahkan kereta binatang tempur kepada si Tunan, yang si Tunan pun menjadi sangat kaget karena harta ini merupakan harta yang sangat berharga, dan si Tunan menerima hadiah ini dengan sangat senang hati. Setelahnya si Tunan mengatakan kepada Walin jika Walin nantinya berada dalam masalah dan membutuhkan bantuan dirinya, maka Walin bisa untuk pergi menemui dirinya yang berada di Velungstar. Walin juga memberikan tawarannya sama kepada si Tunan, yang gimana jika nantinya si Tunan berada dalam bahaya, maka si Tunan bisa untuk pergi ke Tianyun
Star. 再也不能治了咱朱雀星修士的傲气。天运星人生地不熟，我在，谁也不敢动，就来天运星找我。你话也不要说太满。 Yang di sini mereka berdua sudah seperti memiliki hubungan pertemanan, dan setelahnya pun mereka berdua saling berpisah, dan juga setelahnya ceritanya bersambung. Dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.